Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih di channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja. Salam sehat dan semoga kita selalu semangat. Saya ingin menyapa dulu Prof. Ahmad Soekardja tentunya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbahagia sekali ini melihat Prof. Soekardja ini selalu semangat dan insya Allah mudah-mudahan selalu sehat ya Prof ya. Amin. Baik pemirsa, kita masih berbincang tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek di lingkungan keluarga. Nah, kita sudah masuk kepada episode keempat dan episode pada kali ini akan membahas tentang seni kreativitas usaha. Sebelum mulai, mari sama-sama kita mensubscribe dulu channel YouTube ini dan juga like video ini, dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng supaya informasi-informasi video terbaru akan tersampaikan atau akan dapat dilihat oleh pemirsa. Baik, terima kasih. Oke, Prof, terkait dengan tema kita kali ini yaitu seni kreativitas usaha. Nah, pertanyaan saya tentu kita sudah berbicara sebelumnya mengenai Nabi Muhammad gitu kan. Nah, apakah Prof mempunyai bisnis nih, usaha bisnis di samping Prof ini adalah seorang PNS? Kreativitas itu ini menunjukkan hidupnya, otak, akal, bahkan hati manusia. Nah, untuk usaha itu diperlukan kreativitas. Otaknya perlu jalan, akalnya juga mendukung, hatinya juga sepakat. Dan ini tiap orang punya kreativitas yang bisa beda-beda satu sama lain. Dan dalam bidang ekonomi, termasuk ekonomi keluarga, diperlukan itu kreativitas usaha itu. Dan bahkan ini masuk seni. Ya. Ini jadi PNS, tapi juga dagang. Bagaimana tuh mengaturnya? Gitu ya. Apa dia malas kerja sebagai PNS-nya? Nah, itu masuk seni. Cara mengolah itu termasuk seni. Nah, untuk menggambarkan apakah saya ini orang yang menjadi PNS tapi bisa menjalankan usaha bisnis, ya katakanlah perdagangan atau tidak. Riwayat hidup saya itu begini, umur 6 sampai 14 tahun, itu waktu kecil itu umur 6 tahun sudah mulai ngangon kambing. 2 sampai 5. Kayak gitu ya. Kalau sudah nambah 3, 4, lebihnya dari 2 itu dipertimbangkan untuk dijual. Karena untuk memenuhi kebutuhan. Kayak gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu sempat beberapa tahun jualan keliling. Jualan sayuran bersama ibunda. Ngadon belanja ke pasar Sumber, ke pasar Cilimus. Jaraknya itu sekitar 7 km. Belum ada kendaraan waktu itu, jadi kesana kemari jalan kaki. Jalannya kan naik turun tuh. Nah, lalu pada umur 14 sampai 20 tahun itu sekolah di SLTP dan di SLTA. Untuk menjalankan usaha itu sulit sekali mencarinya. Lalu yang bisa dilakukan ialah mengirit. Karena bekal hidup, bekal sekolah terbatas sekali, yang dilakukan adalah mengirit, mencukup-cukupkan uang yang ada. Nah, ketika di Bandung 2 tahun, ada kesempatan membantu pemilik rumah di mana saya di situ nyewa salah satu kamar kecil. Ia mempunyai usaha membuat selang karet. Saya ikut kerja, ikut juga mencucikan bekas-bekas makan minum, kemudian pakaian, bersih-bersih di pekarangan dan lain-lain. Nah, masuk umur 20 sampai 27 tahun, 20 tahun itu saya mendapat tugas belajar. Ya, ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, langsung diangkat PNS. Jadi ada penghasilan dari sebagai PNS. Sambil kuliah,
saya berpikir ini perlu ada tambahan. Apa yang terpikir? Jualan. Kayak dulu jualan sayur. Apa jualannya? Koran. Beras sedikit, minyak sedikit, rokok, cemilan serba sedikit. Menjual rokok, tapi saya sudah punya kesadaran tidak boleh aku merokok. Nah, itu dikuatkan betul itu. Biasanya orang jualan rokok sebelum menjual dia merokok dulu. Kalau saya sudah jualan rokok tapi aku tidak boleh merokok. Nah, Prof ini kan gelar akademisnya banyak ya, Prof. Mulai dari kalau untuk menjadi profesor tentu sudah sampai jenjang S3, S1-nya saja barangkali 2 ya, Prof ya, karena menjadi sarjana hukum juga. Kemudian Prof tadi mengatakan mempunyai usaha juga. Ini bagaimana Prof mengaturnya nih? Dua-duanya sekolahnya terus, usahanya juga jalan. Iya. Umur 27 tahun menikah. Iya. Kuliah jalan terus. Iya. Terus sesudah nikah itu bikin warung kecil sekali. Ya, 1 kios, panjangnya memang 1,5 meter, tapi lebarnya cuma 90 cm. Jadi saya jualan itu di luar bangunan itu, ya, karena sempit. Kuliah jalan terus, bikin warung, tapi warung itu dikelola bersama dengan istri. Itu berjalan, gitu ya, meningkat sedikit-sedikit, lalu menjadi toko sembako. Berjalan cukup lama, 30 tahun. Ya, 30 tahun, gitu ya. Tentu ini perlu seni nih. Betul bahwa menjalankan usaha dagang, at-tijaroh, jual beli, ini perhatian ke pendidikan tetap. Jadi meningkatkan ke S2, S3, lalu ngambil double degree di Fakultas Hukum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Lalu sebagai PNS tugasnya rangkap, tugas pokoknya mengajar, mula-mula sebagai asisten dosen. Tapi selalu dibebani beban administrasi sebagai kepala pengajaran, jadi sekretaris fakultas, kepala biro kantor pusat, lalu kemudian dapat kesempatan diberi tugas memangku jabatan struktural. Ya. Sampai gitu, merangkap juga ngajar di sana sini di perguruan tinggi swasta, gitu ya. Lah, ada kelebihan rezeki dikit-dikit, ya gitu ya, dikumpulkan. Lalu apa? Beli tanah di sana di Ciputat, dibangun kos-kosan. Ya baik. Iya. Nah, kemudian kan Prof tadi kan mengajar, tapi setelah itu Prof berpindah nih, artinya merangkap lagi barangkali ya, bekerja di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung. Nah, bagaimana nih Prof juga mengaturnya nih dengan usahanya yang semakin maju? Ya. Sesudah masa kerja cukup panjang juga di IAIN yang kemudian menjadi UIN itu ya, 40 tahun. Dari pihak Mahkamah Agung ada yang memberitahu dan minta Bapak supaya ikut calon Hakim Agung, gitu ya. Nah, ya malah diberi caranya bagaimana gitu, difasilitasi itu. Cara membuat surat lamarannya dan lain-lain. Kemudian sampai ke tingkat fit and proper test oleh DPR. Ya. Ada anggota DPR yang pertanyaannya itu ngenyek gitu ya, menekan. Pertanyaannya itu begini, bagaimana Pak Ahmad Soekardja menjadi Hakim Agung? Ya, mengurus soal peradilan dan berasal dari perguruan tinggi agama, katanya gitu ya. Di sini ada katanya itu bidang pidana, bidang perdata, bidang tata usaha negara, bidang agama, katanya gitu, yang beda-beda. Bapak jawab, alhamdulillah lantang, lurus sekali, lancar sekali.
Lalu dari situ justru ada hikmah. Pertanyaan yang ngenyak itu menimbulkan keuntungan untuk Bapak. Oh ya, apa tuh Prof? Keuntungannya? Ya, karena Bapak menguasai, bisa menguraikannya dengan jelas. Belum juga selesai, sudah di-stop oleh yang bertanya itu. Pak, udah selesai. Nah, udah selesai. Udah cukup katanya gitu ya. Terus ya Bapak diam tapi penuh dagdikduk malah itu. Ini ada apa? Jangan-jangan saya mengecewakan gitu ya. Lalu waktu masih ada 10 menit. Kan ada batas tuh. Ketua sidang menawarkan kepada itu ya, kepada yang menjadi itu penyampai pertanyaan-pertanyaan. Masih ada anda yang mau bertanya, serempak menjawab, cukup Pak, cukup, gitu. Tapi itu, lalu ternyata Bapak yang tadinya dicalonkan untuk hakim bidang agama, diusulkan untuk bidang umum. Kemudian atas dasar rekomendasi dari DPR itu, Bapak ya diusulkan oleh hakim, diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara ditempatkan di bidang tata usaha negara. Begitu asalnya, nah gitu ya. Jadi tapi tetap ya Prof, usaha bisnisnya tetap berjalan gitu Prof? Tetap berjalan. Dan mungkin berjalan atau tidaknya bagaimana, mungkin kita sambung ya. Iya, silakan Prof, silakan. Nanti di berikutnya, di episode berikutnya gitu. Di episode berikutnya. Nah, sekarang kan Prof sudah pensiun nih. Kegiatannya Prof apa nih sekarang? Ya, itu juga nanti kita geser ke sesi berikut. Baik ya. Baik pemirsa, tadi telah kita dengarkan penjelasan dari Prof. Ahmad Soekardja mengenai seni kreativitas usaha yang kemudian beliau lakukan sendiri. Ya, jadi di tengah kesibukannya menjadi seorang PNS, kemudian menjadi seorang hakim agung, ternyata beliau juga mampu berbisnis, mengelola bisnisnya. Baik, kita akan ikuti lagi ya penuturan beliau di episode selanjutnya. Kita akhiri dulu dan jangan lupa tadi subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.